Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu Kanda Yunda yang berbahagia, alhamdulillah pada kali ini pengajian kita Jumat pagi yang sudah mengalami perpanjangan waktu, ya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan, sudah di atas 223, ya. Mudah-mudahan kajian ini bisa dipertahankan selama kita masih punya kemampuan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Ihsan Tanjung. Kita kenal beliau adalah salah satu ustadz yang sangat menguasai fenomena akhir zaman, ya. Mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapatkan pencerahan untuk membekali perjalanan hidup kita ke depan. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, tidak segan-segan saya mengingatkan kepada kita semua yang saat ini mengalami musibah, bencana banjir, longsor, dan lain sebagainya, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan dengan itu juga Lajisku KBPII senantiasa menggalang dana, menerjunkan relawan-relawannya di daerah bencana. Salah satu fokus yang dilakukan oleh relawan Lajisku KBPI adalah menyediakan sumur bor. Ya, sumur bor yang dibangun oleh teman-teman ini ternyata biayanya relatif murah. Ya. Tidak sampai 25 juta kalau saya tidak salah, ya. Bukan 150 juta. Mudah-mudahan ya itu lain lagi, ya. Itu bukan wilayah Lajisku. Ya, insya Allah bagi Bapak Ibu Kanda Yunda yang akan menyalurkan infak dan donasinya, silahkan melalui Lajisku KBPI sebagai nas nasional yang sudah terverifikasi dari Kementerian Agama. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, topik pagi hari ini adalah tentang masalah akhir zaman. Kepada Ustadz Ahmad Ihsan Tanjung, waktu kita sebetulnya sampai jam 6, ya. Tapi bila Ustadz ada waktu, biasanya para peserta ini suka antusias, tumpah waktu, ya. Jam 7. Dan kesempatan untuk menyampaikan pemaparan selama 45 menit, ya. Jadi kalau Ustadz ada waktu, ya kita ikuti aja ini antusiasme para peserta, ya. Alhamdulillah ini yang rajin hadir ini dari Jayapura ini. Pak Mansur di Papua ini sudah jalan-jalan karena pagi ini hujan, jadi keluar. Baik, saya kira kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, dipersilahkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Saudara sekalian rahimakumullah, pertama saya ucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah atas segala nikmat yang kita terima hingga detik ini, khususnya nikmatul iman wal Islam dan nikmat sehat walafiat. Kemudian juga kita sampaikan setinggi-tingginya apresiasi, salam salawat sejahtera untuk teladan kita bersama, Za'imuna, pemimpin kita, ya, panglima kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzma beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya saya ucapkan jazakumullah khairan kepada semua yang hadir dan khususnya kepada Al-Akh Al-Karim Al-Fadil Ahmad ya, yang telah menjadi MC dalam acara ini. Ya, mudah-mudahan acara ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita terima membawa manfaat dunia akhirat untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, sebelumnya saya mohon kepada yang mengatur urusan teknisnya, saya meminta agar share screen-nya sudah bisa dimunculkan. Apakah sudah bisa? Oke, baik. Jadi tema kita hari ini berkenaan dengan ilmu akhir zaman, ya, dan khususnya urgensi untuk memahami ilmu akhir zaman. Pembahasan ini sebenarnya beberapa waktu yang lalu baru saja juga kita bahas di tengah-tengah kawan-kawan PII atau KBPII yang khususnya DKI, Jakarta dan sekitarnya, di kantor Dewan Dakwah ya, di Keramat Raya nomor 45. Dan karenanya bagi mereka yang waktu itu hadir, ya mohon bersabar untuk mengikuti karena ini kedua kalinya mengikuti, ya. Dan kita awali pembicaraan kita dengan mengangkat sebuah hadis yang sangat penting yang para ulama menyebutnya sebagai hadis Jibril. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan disampaikan oleh putranya yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikatakan dalam hadis ini, ayahku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada padanya atharus safar, tanda-tanda atau jejak-jejak bekas-bekas menempuh perjalanan, tapi tak seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Kemudian dia langsung duduk, ya, dia masuk ke dalam majelis, langsung duduk di depan Nabi SAW, sedemikian dekatnya duduknya, sehingga kedua lututnya bersentuhan dengan lutut Rasulullah SAW. Bahkan beliau langsung meletakkan kedua tangannya pada kedua paha Nabi SAW. Dan meluncurlah pertanyaannya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, coba jelaskan kepadaku tentang al-Islam. Maka Nabi menjawab dengan menyebutkan rukun Islam yang 5. Nabi mengatakan, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah taala. Mendirikan salat, menunaikan zakat dan puasa Ramadan serta pergi haji ke Baitullah jika kamu mampu bepergian ke sana. Maka laki-laki ini berkata, "Shadaqta, Anda benar." Dan ini membuat aku kaget, membuat kami semua kaget. Masa dia yang bertanya, dia pula yang memberikan penilaian benar atau salahnya. Ya, laksana seorang dosen sedang menguji mahasiswanya. Kemudian pertanyaan berikutnya, akhbirni anil iman, coba terangkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi menjelaskan rukun iman yang 6, yaitu engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir, khairihi wa syarrihi. Baik takdir yang menyenangkan maupun takdir yang buruk. Lagi-lagi dia berkata, shadaqta, Anda benar. Lalu dia meluncurkan pertanyaan berikutnya, akhbirni anil ihsan. Coba jelaskan kepadaku tentang al-ihsan. Maka Nabi langsung memberikan definisi al-ihsan. Nabi mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah melihat Allah. Seandainya engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Lalu pertanyaan berikutnya dia bertanya, akhbirni anis sa'ah, coba jelaskan kepadaku, terangkan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Nah, ketika menjawab pertanyaan ini, Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya, untuk bab kiamat ini, baik saya maupun Anda, kita sama-sama tidak tahu. Ya. Tapi dikejar terus sama dia mengatakan, akhbirni an amaratiha. Coba terangkan kepadaku mengenai tanda-tandanya. Ya. Maka Nabi menyebutkan 2 tanda dalam kesempatan itu. Nabi berkata, ya,
Antalidal amatu rabbataha, tanda pertama jika seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Lalu tanda yang kedua kata beliau, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Apabila engkau menyaksikan penggembala kambing ya berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi, padahal penggembala kambing itu tidak beralas kaki, telanjang dada pula, artinya miskin. Ya. Nah, kemudian laki-laki ini bertolak pergi dan menghilang. Maka aku tetap saja heran, kata Umar bin Khattab. Lalu tiba Nabi Muhammad SAW bertanya kepadaku, ya Umar, atadri manis sa'il? Hai Umar, kamu tahu siapa penanya tadi? Maka Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, fa innahu Jibril alaihi salam atakum yu'allimukum dinakum. Dialah malaikat Jibril alaihi salam datang ke tengah-tengah kita, tengah-tengah kalian, mengajarkan kepada kalian tentang pengetahuan din kalian, agama kalian. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, hadis Jibril ini difahami sebagai hadis yang mengandung 4 pilar dinul Islam. Ya, yakni al-Islam, al-Iman, al-Ihsan, dan alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ya. Walaupun demikian, sebagian besar umat Islam biasanya menarik kesimpulan dari hadis ini pada 3 pilar saja, yaitu pilar rukun Islam, rukun iman, dan al-ihsan yang berkaitan dengan akhlak. Ya. Sementara perhatian kepada alamatus sa'ah itu boleh dikatakan masih minim sekali. Ya. Karenanya ada seorang ulama dari Yaman, namanya Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur rahimahullah. Beliau mengatakan dalam buku kecil beliau, selama ini kaum muslimin mengenal rukun atau pilar agama itu ada 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. 3 hal inilah yang harus diketahui setiap orang mukallaf, setiap orang yang sudah terbebani kewajiban syariat, yakni sudah baligh, ya, laki-laki yaitu mimpi basah, wanita sudah menstruasi, sudah haid, ya. Dan sumber dari 3 pilar agama ini berasal dari hadis Nabi yang terkenal dengan sebutan hadis Jibril tadi. Nah, dari hadis itulah ulama mengambil kesimpulan bahwa rukun agama ada 3. Namun menurut Habib Abu Bakar rahimahullah, ada 4 rukun agama itu. Dengan tambahan memahami atau mengetahui alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Dan rukun keempat ini diistilahkan oleh beliau, ya Habib Abu Bakar rahimahullah, dengan istilah fiqih tahawulat atau fikih perubahan-perubahan, fikih dinamika, fikih transformasi. Bedanya dengan ketiga rukun yang pertama, rukun yang keempat ini bersifat fleksibel dan mengandung keadaan yang selalu berubah tergantung marhalah, tergantung tahapan atau masa atau fase perjalanan umat ini. Sedangkan yang lainnya, yang 3 sebelumnya, iman, ihsan, dan Islam atau Islam, iman, dan ihsan itu, dia bersifat baku, tidak bisa berubah dengan peredaran waktu maupun zaman. Itu. Baik. Nah, adapun faedah memahami fikih tahawulat ini adalah mengetahui sikap yang benar dalam menghadapi berbagai fitnah yang timbul sepanjang masa dengan berdasarkan nas nabawi, ya, hadis-hadis Nabi SAW, di mana fitnah yang menjadi tanda-tanda kiamat akan terjadi sepanjang masa sejak masa Rasulullah SAW hingga puncak terjadinya kiamat. Ya, baik. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kalau kita kaitkan dengan pembahasan dari kitab yang lain lagi, yaitu kitab karya seorang ulama dari Gaza, namanya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Beliau menulis kitab yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Ensiklopedia Akhir Zaman. Beliau menyebutkan ada 4 hal di dalam ilmu akhir zaman yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, peristiwa dahsyat hari kiamat dari waktu ke waktu kedatangannya semakin mendekat, bukan semakin menjauh. Itu yang pertama. Yang kedua, kedatangan hari kiamat akan terjadi secara tiba-tiba, alias mengagetkan manusia. Lalu yang ketiga,
dijelaskannya berbagai tanda-tanda kiamat sebelum hari kiamat tiba merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita kaum yang beriman. Lalu yang keempat, tanda-tanda hari kiamat mencakup penjelasan mengenai fitnah-fitnah yang bermunculan dan akan kian memuncak seperti gunung gitu ya. Jadi fitnah itu seperti gunung, makin lama makin berat kondisinya, makin dahsyat ya keadaannya. Dan puncak fitnah adalah hadirnya fitnah yang paling dahsyat sepanjang kehadiran Bani Adam di muka bumi ini, yaitu khuruj ad-dajjal, yaitu keluarnya fitnah al-masih ad-dajjal. Baik, kita akan coba elaborate satu persatu fitnah-fitnah ini, atau faedah-faedah ini ya. Faedah pertama, peristiwa dahsyat hari kiamat dari waktu ke waktu kedatangannya semakin dekat, bukan semakin jauh ya. Karenanya, ketika tanda demi tanda hari kiamat bermunculan, seharusnya seorang mukmin semakin menjadi waspada dan siap siaga. Dia seharusnya semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dan semakin menguatkan berbagai upaya untuk hifdzul iman, memelihara bahkan meningkatkan kehadiran kualitas imannya. Selanjutnya, karenanya Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 63 berfirman, Yas'alukan nasu anis sa'ah. Manusia bertanya kepada engkau Nabi Muhammad SAW mengenai hari kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Katakan kepada mereka yang bertanya itu, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang hari kiamat semata-mata hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui kapan kiamat akan terjadi. Termasuk Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu kapan kiamat akan terjadi. Karenanya kita tidak temukan satu hadis pun yang menyebutkan tahun, bulan, apalagi tanggal berlakunya peristiwa dahsyat kiamat itu. Kalaupun ada hadis yang mengisyaratkan kapan kiamat terjadi, hanya hadis yang menyebutkan harinya. Nabi bersabda yang kurang lebih maknanya, tidak ada hari di mana matahari bersinar yang lebih baik daripada hari Jumat. Pada hari itulah Allah ciptakan Adam alaihissalam. Pada hari itulah Allah memasukkan Adam ke dalam jannah. Pada hari itulah Allah keluarkan Adam dari jannah. Dan pada hari itulah Allah akan mewafatkan Adam dan memasukkan Adam ke dalam jannah kembali. Dan pada hari itulah berlakunya peristiwa dahsyat kiamat. Jadi hanya ini satu-satunya isyarat dari Nabi kapan kiamat terjadi. Namun kita tidak bisa tahu Jumat yang mana kiamat itu akan terjadi. Ya. Nah, yang menariknya lagi melanjutkan ayat ini, surat Al-Ahzab ayat 63, Allah kemudian berfirman, "Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah." Dan tahukah engkau wahai Muhammad, boleh jadi kiamat itu sudah dekat waktunya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, melalui ayat ini ada dua pelajaran penting yang setiap mukmin harus pegang teguh kepadanya. Yang pertama, kalau ada orang iseng, orang jahil, orang kafir, ya, menantang kita kaum muslimin, kaum beriman, untuk menyebutkan, hei, kamu kan orang muslim, mengaku diri selalu benar dalam segala hal. Coba sebutkan kapan kiamat terjadi. Kita jawab dengan penuh rasa tawadu, rendah hati, kalimat, innamal ilmuha indallah. Sesungguhnya pengetahuan soal kiamat hanya ada di sisi Allah. Jadi kita tidak perlu sok tahu dengan mengatakan, ya kira-kira 50 tahun lagi lah. Kira-kira 100 tahun lagi lah. Nggak benar itu. Ya. Tapi yang kedua, pelajaran dari ayat ini apa? Allah berfirman, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan tahukah kamu Muhammad, boleh jadi kiamat sudah dekat waktunya. Jadi artinya, poin kedua yang kita harus pegang sebagai pelajaran, ya, panduan hidup kita adalah kita harus berasumsi, ya, bahwasanya kiamat itu sudah dekat. Tidak boleh ada seorang yang mengaku beriman, kalau diajak diskusi tentang kiamat lalu mengatakan, oh masih lama Ustadz, ngapain dia omongin? Tidak. Semua kita harus memiliki sebuah sensitivitas bahwa kiamat itu boleh jadi sudah dekat. Kenapa? Karena dengan sensitivitas itulah munculnya kesiapsiagaan, munculnya kewaspadaan. Tetapi dengan ketidakpedulian, bahkan meyakini kiamat itu masih jauh, itu akan menimbulkan kelalaian. Ya, baik, kita lanjutkan. Poin yang kedua. Kedatangan hari kiamat akan terjadi secara tiba-tiba alias mengagetkan manusia. Karenanya, dia harus rajin mengamati tanda demi tanda kiamat yang bermunculan dari waktu ke waktu. Seorang mukmin yang peduli dan rajin mengamati munculnya tanda-tanda kiamat,
akan menyebabkan dirinya selalu berada dalam posisi siaga dan waspada, sehingga selalu sanggup mengantisipasi skenario Allah Ta'ala di dalam perjalanan kehidupan di dunia yang fana ini. Ya. Nah, jadi perlu saya ingatkan juga bahwa Nabi pernah bersabda, "Idza matan nas qamat qiyamatahu." Jika manusia meninggal dunia, sudah tiba kiamat bagi dirinya. Nah, berarti kesimpulannya kiamat itu ada dua macam. Ada kiamat dalam pengertian yang umum, yaitu hancurnya jagat raya ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya sendiri, dan Allah juga yang akan menghancurkannya pada waktunya, dan ini yang sedang kita diskusikan pada pagi hari ini. Tetapi ada kiamat jenis kedua yang disebut dengan kiamat khassah, kiamat yang khusus, yaitu kematian masing-masing individu sesuai jadwal ya dan keadaannya masing-masing berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut kiamat juga. Nah, jadi sebagaimana kiamat yang umum itu punya alamat, tanda-tanda, begitu juga dengan kiamat khassah, kiamat yang khusus. Masing-masing kita ini punya tanda-tanda akan berakhirnya diri kita. Ya, rambut memutih, ya, badan semakin membungkuk, ya kan, makin melemah, ya. Ingatan sudah tidak sesegar dahulu kala, setajam dahulu kala, begitu, dan seterusnya. Itu semua adalah bagian dari tanda-tanda itu. Nah, kalau ada seorang manusia yang tidak peduli dengan tanda demi tanda dirinya sedang menua, maka dia akan menjadi orang yang terkena istilah tua-tua keladi, ya kan? Karena apa? Karena dia tidak kunjung sadar bahwa waktu dia sudah semakin sempit, ya. Baik, kita lanjutkan. Namun manusia yang tidak peduli bahkan mengabaikan munculnya tanda-tanda kiamat akan selalu berada dalam kelalaian. Sehingga jika usianya ditakdirkan sampai ke hari tibanya peristiwa dahsyat kiamat, maka dia akan menghadapinya dengan keterkejutan luar biasa, dan kedatangannya menjadi tiba-tiba, padahal tanda-tanda yang mendahuluinya sudah bermunculan sebelumnya. Dan karenanya Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-18, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah, faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum." Yang artinya, maka tidaklah yang manusia nanti-nantikan melainkan tibanya hari kiamat, kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu bila mana hari kiamat sudah terlanjur tiba, sudah terlanjur datang. Baik, kita lanjutkan. Poin ketiga. Dijelaskannya berbagai alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, sebelum datangnya hari kiamat, merupakan rahmat Allah Ta'ala bagi kaum beriman yang peduli dan mengamati tanda-tanda tersebut. Ya, jadi Syekh Mubayyad kemudian melanjutkan dengan mengatakan, jika sumber yang penuh berkah ini, yaitu As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis-hadis Nabi, ditilik lebih jauh, niscaya kita akan menemukan berbagai faedah yang sangat besar, di antaranya satu, memaparkan kondisi umat Islam di setiap masa. Jadi tanda-tanda kiamat itu kalau kita kaji dengan teliti, menyebabkan kita tuh menjadi faham bahwa umat ini mengalami masa demi masa, fase demi fase, kondisi demi kondisi yang dinamis, ya. Dan dinamika itu teruraikan dengan kita mengamati tanda-tanda kiamat dikaitkan dengan peristiwa demi peristiwa yang kita alami. Ya, sebagai contohnya misalnya yang sekarang kita sedang hadapi, ya. Dunia ini secara geopolitik sekarang ini sedang mengalami shift, mengalami peralihan yang luar biasa. Beberapa puluh tahun yang lalu kita mengenal ada dua kutub saja, dua kubu saja, ya. Jadi kubu timur dan kubu barat. Tapi sekarang multipolar, ya, multi kubu, ya. Ada Amerika di satu sisi, ada Rusia di lain sisi, ada China di lain sisi, ya kan? Ada India, ya kan? Ada Zionis, ada Eropa dan seterusnya. Nah, situasi ini, ya, akan mencapai eskalasinya, ya, puncaknya dengan hadirnya peristiwa yang dikenal dengan oleh masyarakat barat, ya, dikenal dengan istilah Armageddon. Nah, apakah Armageddon itu ada dalam tradisi Islam? Dalam tradisi Islam Armageddon itu tidak dikenal dalam pengertian sebutan Armageddonnya, tetapi Nabi sudah mengisyaratkan bahwa itu bisa terjadi. Nabi pernah bersabda, ya, yaqtatila fi'atani, ya, akan berperang dua faksi besar, ya,
yang menimbulkan maqtalah azimah, yang menimbulkan massive death ya, atau kematian massal ya. Dan kedua faksi besar ini memiliki dakwah, seruan, ajakan yang sama. Apa itu? Materialisme. Jadi kita menyaksikan dunia sekarang ini dengan kasus Venezuela, dengan kasus Ukraina, ya, dengan kasus yang berkembang di Timur Tengah juga, ya. Ini semua adalah bentuk-bentuk ya eskalasi bertemunya dua faksi besar yang dua-duanya bukan kaum muslimin. Ya, kaum kafir yang ingin memperebutkan dunia ini, materialisme, hubbud dunia. Ya. Baik, itu sekedar contoh saja ya. Yang kedua, dengan kita memahami sunnah nabawiyah dalam konteks alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, akan menjadi obat mujarrab bagi setiap penyakit yang melemahkan persatuan umat. Jadi kalau kita sama-sama ya kaum muslimin peduli dengan tanda-tanda kiamat, maka kita akan memiliki semacam sensitivitas menghadapi situasi kondisi yang frekuensinya sama. Dan ini kecenderungan akan menyebabkan kita sebagai umat pun menyatu. Ya. Tetapi ada kan di kalangan sebagian umat Islam sendiri yang sekarang jangankan dia peduli dengan tanda-tanda kiamat, ya kan? Bahkan dia menganggap orang yang berbicara tentang akhir zaman, tanda kiamat ini ya cuma cocokologi doang, gitu. Ya, padahal mereka-mereka ini adalah orang-orang yang dikenal berilmu, tetapi sayangnya mereka tidak mengkaitkan dengan ya fikih tahawulat ini, fikih dinamika ini, yang menyebabkan mereka itu menuduh siapa saja muslim yang menunjukkan sedikit saja sikap kritis kepada penguasa masing-masing, pemimpin di negeri masing-masing, itu adalah kalangan khawarij. Ya, tuduhannya seperti itu. Padahal ya sudah orang tentu, memang Nabi sudah menggambarkan perjalanan dunia ini, ya sejarah umat Islam ini, ada fase-fasenya. Dan ada fase di mana pemimpinnya memang konsisten mengikuti kitabullah was sunnah, tapi ada fasenya pemimpinnya ternyata tidak sejalan dengan kitabullah was sunnah. Dan tentunya pensikapannya berbeda satu dengan lainnya. Atau seperti kasus yang sangat fenomenal kemarin berlangsung 2 tahun 2 hari, yaitu Ma'rakah Tufanul Aqsa, Perang Badai Al-Aqsa. Kita lihat sementara banyak umat Islam, bahkan umat di luar Islam, yang akhirnya memiliki solidaritas, empati, simpati kepada ya saudara-saudara kita di Gaza yang teraniaya, terzolimi oleh pihak negara palsu, negara haram, ya Zionis Israel laknatullah alaihim, ya, dan bahkan tidak sedikit yang juga mendukung ya al-muqawamah, ya gerakan perlawanan, baik itu Hamasnya secara terang-terangan maupun gerakan perlawanan manapun yang ada di Palestina. Sementara ada sebagian umat Islam yang jangankan mereka ikut mendukung, ya bahkan mereka mengecam para pejuang. Mereka menuduh para pejuang itu justru sebagai sebab datangnya kezoliman dari pihak Israel. Ya seharusnya ya bukan berperang, seharusnya menjalin sebuah kedekatan hubungan atau kalau perlu ya hijrah saja. Tinggalkan itu negeri Ardul Muqaddasah, ya tanah suci. La haula wala quwata illa billah. Nah, tentunya tidak ada persatuan umat kalau sudah seperti itu. Karena perbedaan di dalam mensikapi situasi kondisi dan itu tidak bisa dilepaskan dari pengabaian terhadap alamatus sa'ah. Kemudian yang ketiga, dengan kita menilik ya, sunnah nabawiyah ya dikaitkan dengan alamatus sa'ah, maka kita mempunyai kabar gembira. Terlebih ketika semangat umat Islam mulai mengendor di bawah keterpurukannya sehingga mempunyai semangat baru untuk terus melakukan perjuangannya. Ya karena kalau kita lihat secara kontekstual keseluruhan alamatus sa'ah, pada akhirnya Allah Ta'ala dan lewat lisan Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa al-mustaqbal li hadzal din, masa depan itu di tangan Islam. Ya bahkan dunia ini tidak akan hancur, kiamat tidak akan tiba sebelum Allah Ta'ala buktikan janjinya. Liyuzhirahu ala dini kulli. Allah akan memenangkan Islam ini di atas segenap agama lainnya. Ya, walau karihal musyrikun, sekalipun kaum musyrikin tidak menyukainya. Nah, jadi ketiga hal inilah sisi cerah pelajaran yang dapat diambil dari diterangkannya dengan panjang lebar alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat yang tertera dalam sumber as-sunnah an-nabawiyah. Nah, sebaliknya ketidakpedulian terhadap tanda-tanda hari kiamat dapat diartikan sebagai absennya rasa syukur seorang muslim akan rahmat Allah Ta'ala. Mengacu kepada apa yang ditulis oleh Syekh Al-Mubayyad,
maka seorang muslim yang tidak peduli, tidak memperhatikan alamatus sa'ah akan mengalami hal-hal sebagai berikut. Satu, dia akan kehilangan orientasi, kehilangan pemahaman akan kondisi umat Islam di masa dia hidup. Yang kedua, dia akan kesulitan menemukan obat mujarab bagi penyakit yang melemahkan persatuan umat. Dan yang ketiga, dia akan kehilangan semangat untuk melanjutkan perjuangan karena lemahnya keyakinan akan hadirnya busyra, kabar gembira, kemenangan Islam dan umat Islam di penghujung perjalanan dunia ini. Nah, sebagai salah satu contoh yang sangat jelas adalah hadis periodisasi, ya, di mana Nabi meringkas perjalanan umat Islam dari awal beliau diutus sampai menjelang umur umat Islam berakhir, ya, yang berarti kiamat tidak lama lagi setelah itu. Yang menariknya hadis ringkasan sejarah umat Islam ini oleh Nabi dibedakan satu fase dengan fase lainnya berdasarkan jenis pemerintahan yang hadir pada masa itu, pada fase terkait, ya. Jadi intinya hadis ini menerangkan, kita lihat terjemahannya. Satu, umat ini akan mengalami fase pemerintahan kenabian, di mana yang memimpin langsung manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah barang tentu pemerintahan kenabian adalah pemerintahan yang terbaik. Kenapa? Karena Nabi tidak akan memimpin kecuali berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah dibuktikan. Yang karenanya masa kepemimpinannya yang singkat, relatif singkat, hanya 10 tahun. Ya. Nabi itu menjadi Nabi memang 23 tahun. Tetapi 13 tahun pertama Nabi berdakwah di Mekah itu posisinya underdog. Nabi dan para sahabat teraniaya, dipersekusi, dimarginalisasi, dikriminalisasi, dianiaya, dizolimi, disiksa, ya, dibantai, diusir, dan seterusnya. Tapi 10 tahun berikutnya, ya, yakni setelah hijrah ke Madinah, Nabi mempunyai posisi yang kokoh. Ya. Apatah lagi kaum beriman sudah menyatu dari kalangan muhajirin plus ansor. Sehingga yang mendominasi di kota Madinah adalah kaum beriman. Ya, tapi jangan salah, bukan berarti kota Madinah seluruhnya hanya kaum muslimin. Ada kaum Yahudi, ada kaum Nasrani, ada kaum musyrikin. Ya, semuanya tunduk kepada kepemimpinan Nabi SAW. Dan dalam tempo 10 tahun itu, Jazirah Arab yang wajahnya dipenuhi dengan kemusyrikan dan kejahilian, itu berubah total menjadi masyarakat yang disinari oleh cahaya Al-Quran, cahaya Islam. Masya Allah Ta'ala. Sesudah itu, datang fase kedua pemerintahan khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang sesuai dengan metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Itulah periode para khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah Ta'ala. Dan mereka terdiri dari para sahabat-sahabat terdekat Nabi. Ya. Mereka ada 5 orang, yaitu Abu Bakar Siddiq, ya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah meridai semuanya. Dan kepemimpinan mereka semakin menunjukkan kedigdayaan Islam. Karena apa? Wilayah semakin meluas. Ya. Dan masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini juga tidak berlangsung lama, hanya 30 tahun. Ya. Nabi sudah jelaskan hal itu sebelum Nabi wafat. Sesudahku akan muncul para khalifah 30 tahun. Dan sesudah itu kerajaan-kerajaan. Dan benarlah fase yang ketiga adalah fase pemerintahan kerajaan-kerajaan, yaitu mulkan adon, raja-raja menggigit. Kenapa disebut raja-raja? Karena mereka sudah tidak lagi layak disebut khalifah. Dalam pengertian, mereka tidak seperti para khulafaur rasyidin yang benar-benar ala minhajin nubuwah, mengikuti metode kenabian. Termasuk dalam pola suksesinya, pergantiannya. Nah, era raja-raja menggigit ini adalah era di mana umat Islam masih punya pemimpin yang menggigit Quran dan Sunnah. Cuma sayang, pola suksesinya sudah meniru cara-cara kerajaan, waris mewarisi. Karenanya periode ketiga ini ditandai dengan silih berganti jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan Islam yang begitu banyak, ya. Dan dia berlangsung dalam masa yang terpanjang dalam sejarah Islam. Dia berlangsung dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 1342 Hijriah, yang berarti 1302 tahun Hijriah dia berlangsung. Ya. Dan sepanjang masa itu, ya, sekalipun aneka ragam kerajaan Islam jatuh bangun silih berganti, tapi ada 3 yang menonjol, yaitu kerajaan keluarga besar Bani Umayyah berpusat di Damaskus, kerajaan keluarga besar Bani Abbasiyah berpusat di Baghdad, dan Kesultanan Utsmani Turki yang berpusat di Istanbul. Ya.
Tapi pada tahun 1342 Allah takdirkan fase ketiga ini pun berlalu. Dan bersamaan dengan itu Allah pun mentakdirkan umat Islam tidak lagi memimpin umat manusia. Allah cabut hak kepemimpinan umat Islam dan Allah serahkan ke bangsa lain. Bangsa siapa? Bangsa Barat, Eropa dan Amerika, yang tidak lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Dan inilah fase di mana kita hidup sekarang, fase keempat yang disebut oleh Nabi dengan fase mulkan jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Sejak kapan dia berlangsung? Sejak tahun 1342 Hijriah alias 1924 Masehi. Berarti kita sudah mengalaminya selama 102 tahun sejauh ini. Ya. Nah, ini fase yang paling kelap dalam sejarah umat Islam. Karena Allah Ta'ala tidak lagi mengizinkan umat Islam memimpin umat manusia, tapi bahkan Allah izinkan al-Yahud wan Nasara yang memimpin dunia. Dan khususnya kaum Yahudi yang berada di belakang layar dari semua kepemimpinan yang ada dewasa ini. Nah, karenanya fase ini adalah fase yang paling kelam. Ya, maka tidak usah heran kenapa kok kita yang lahir, ya mungkin kita-kita yang hadir dalam acara Zoom ini mungkin lahir rata-rata tahun 1960-an, 1970-an. Sudah jelas kita sedang berada di fase keempat ini. Maka kalau Anda sejak lahir, sejak sadarlah katakanlah mulai remaja, mulai menyadari hal-hal sosial, politik, kemasyarakatan, mungkin Anda bisa menghayati betapa kok rasanya nggak pernah ada pemimpin yang menyenangkan, yang memuaskan. Ya karena Nabi mengatakan, di fase ini, ya siapapun akan memimpin dengan kriteria mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Nah, tapi alhamdulillah Nabi kemudian memberi kita kabar gembira bahwa fase keempat ini sama dengan fase-fase sebelumnya adalah fase terminal. Ya, dia akan berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah sudah berkehendak, fase keempat ini pun akan berlalu. Jadi akan ada expire date-nya juga fase keempat ini. Nah, expire date-nya itu ya salah satu dugaan kita berdasarkan hadis-hadis Nabi adalah ditandai dengan terjadinya Armageddon. Ya, perang besar antara dua kelompok kaum kafir ya yang kita semestinya tidak terlibat di dalamnya, tapi saya punya dugaan kuat umat Islam akan terlibat karena apa? Diseret-seret, ditarik-tarik untuk entah berpihak ke timur, yaitu koalisi China, Russia, India, Iran, ya kan? Atau ikut diseret oleh koalisi barat, yaitu Amerika, Eropa, Zionis, ya Israel. Begitu. Nah, tapi kita sebagai umat sepatutnya semestinya tidak terlibat. Kenapa? Karena ini adalah pertarungan antara zalimin bidzalimin. Ya, jadi ibaratnya ini saatnya kita harus kencengin doa salawat asghil, ya kan? Asghiliz zalimin bidzalimin. Ya Allah, sibukkanlah kaum zalim dengan kaum zalim sementara kita mempersiapkan diri. Ya, karena secara secara pemahaman kita tentang alamatus sa'ah, begitu terjadinya Armageddon ini, maka kekuatan-kekuatan kafir ini akan melemah nantinya. Kenapa? Karena ini titik di mana teknologi persenjataan modern sedang sampai puncak-puncaknya. Ya, sebuah nuklir saja bisa mematikan jutaan manusia sekaligus. Makanya dalam hadisnya disebut maqtalah azimah, akan terjadi ya tremendous death, ya, kematian massal, kematian yang jumlahnya besar sekali. Ya. Nah, kita berharap pada Allah, semoga kalau itu pun terjadi, kita termasuk yang diselamatkan Allah, sehingga kita bisa masuk menjemput fase kelima. Nah, fase kelima itu, kata Nabi, adalah fase kejayaan kembali Islam dan umat Islam dengan tegaknya pemerintahan khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan yang kembali mengikuti pola kenabian dalam hal kepemimpinannya. Kemudian Nabi diam. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita perhatikan, ya, fase keempat menjelang fase kelima ini akan ditandai dengan terbuktinya hadis-hadis Nabi, ya, yang berkenaan dengan peralihan zaman. Ya, jadi kalau kita lihat skemanya seperti ini. Ini skema ada ups and downs, ya, titik menanjak dan titik menurun dari perjalanan umat Islam diwakili oleh garis putih putus-putus. Ya. Jadi di fase pertama kepemimpinan Nabi kita sampai pada titik puncak kepemimpinan yang terbaik. Kemudian fase kedua, fase khilafah ala minhajin nubuwah, masih kita berada di atas garis merah yang berarti berjaya memimpin umat manusia dengan munculnya para khulafar rasyidin. Kemudian fase ketiga adalah fase mulkan adan, raja-raja menggigit yang masih menggigit Quran dan Sunnah. Ya, ini pun sudah ya, masih di atas garis merah tapi sudah mulai menurun, ya. Sampai pertemuan peralihan fase ketiga ke fase keempat, kita pun
kena di garis merah untuk meluncur ke bawah. Nah, sekarang kita di fase keempat ini, kita sedang berada posisi di bawah. Umat Islam sedang kalah, bahkan kita sedang mengekor. Padahal tadinya ribuan tahun kita memimpin umat manusia. Sekarang kita ini mengekor. Dan akhirnya bermunculanlah muslim-muslim yang mentalitasnya mentalitas mengekor. Ya kan, asal ikut aja, apa kata Yahudi, apa kata Nasrani, apa kata musyrikin, ya nauzubillah min dzalik. Tapi insya Allah kita akan menanjak kembali begitu kita memasuki fase kelima. Yang karenanya semua kita punya tanggung jawab untuk ikut menjemput fase kelima itu. Ya. Nah, karenanya kita juga harus paham bahwa Nabi sudah mengisyaratkan. Di antara isyarat Nabi adalah Nabi mengatakan, ya, agama ini akan terus-menerus dalam keadaan mulia, ya, artinya terhormat, ya, selagi dipimpin oleh 12 khalifah. Semuanya dari Quraisy. Nah, artinya apa? Kita sudah mengalami fase khilafah al-minhajin nubuwah di fase kedua dahulu kala, yaitu kepemimpinan 5 sahabat yang menjadi khalifah Rashidah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan. Sedangkan Nabi mengatakan, ya, agama ini akan tetap mulia, manusia akan tetap dalam kebaikan selagi dipimpin oleh 12 khalifah. Semuanya dari Quraisy. Dan memang 5 sahabat dahulu kala itu semuanya dari Quraisy. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan. Berarti masih ada 7 lagi yang akan muncul di mana? Di fase kelima nanti. Dan ketujuh khalifah-khalifah ini lagi-lagi dari Quraisy, ya. Mereka akan memimpin dengan kepemimpinan yang pusatnya, ibu kotanya adalah Baitul Maqdis, ya. Dan dalam hal ini Nabi Muhammad SAW sudah mengisyaratkannya melalui hadis yang disampaikan kepada sahabat Ibnu Hawalah, ya. Jadi Nabi mengatakan, ya ibnal Hawalah, wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhalifahan telah turun di Baitul Maqdis, di Ardul Muqaddasah, di tanah suci, maka itulah saat terjadinya gempa-gempa, berbagai bencana, dan perkara-perkara besar sudah dekat. Dan pada hari itu, kiamat lebih dekat kepada manusia daripada tanganku ini dari kepalamu. Jadi, di satu sisi, ya, khilafah ala minhajin nubuwah ketika tegak, kita tentunya akan merasa bersyukur, karena itu berarti kepemimpinan umat Islam kembali tegak. Tapi di lain sisi, kita harus menghadapi banyak perjuangan. Karena apa? Situasinya banyak diwarnai oleh peristiwa-peristiwa dahsyat alam, bencana-bencana, maupun perkara-perkara besar. Ya, artinya efek daripada fase keempat sekarang ini yang rusak ini, yang sangat banyak mengandung destruksi ini, adalah fase yang meninggalkan jejak-jejak permasalahan. Yang karenanya jangan kita bayangkan memasuki fase kelima serta-merta semua urusan selesai. Tidak. Dengan Al-Mahdi datang, bahkan Al-Mahdi itu jadi khalifah terakhir, khalifah ke-7 atau ke-12 kalau dalam konteks keseluruhan zaman, ya kan? Sementara khalifah-khalifah sebelumnya itu baru membuka jalannya saja. Diawali dengan khalifah pertama di fase kelima nanti yang akan, ya, tahrir Baitul Maqdis, ya, membebaskan Baitul Maqdis. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Yang keempat, tanda-tanda hari kiamat mencakup penjelasan mengenai fitnah-fitnah yang bermunculan dan akan kian memuncak. Dan puncak fitnah itu adalah hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang kehadiran Bani Adam di muka bumi, yaitu fitnah Al-Masihud Dajjal. Ya. Nah, sementara sepanjang perjalanan sejarah umat Islam ini, Nabi sudah mengisyaratkan ada 4 fitnah-fitnah besar yang akan mewarnai sejarah umat Islam. Ya, kita langsung lihat terjemahannya saja. Pertama, kata Nabi, fitnah al-ahlas. Fitnah al-ahlas ini fitnah di mana umat Islam ada sebagian yang terlibat dalam lari. Lari itu artinya mengungsi, ya, terpaksa mereka mengungsi, atau mereka terlibat dalam perang. Dan ini diawali sejak kapan? Sejak terbunuhnya Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Beliau Khalifah Rashidah ketiga digantikan oleh Khalifah Rashidah keempat, Ali bin Abi Thalib. Begitu Ali memimpin menggantikan Utsman, sudah mulai terjadi internal konflik di tengah umat Islam yang menyebabkan, ya, terjadinya perang Siffin. Perang Siffin itu perang antara Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang resmi dengan gubernur Syam waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, ya, yang menimbulkan banyak kematian, puluhan ribu jiwa yang syahid, mudah-mudahan semuanya, ya. Nah, ini fitnah al-ahlas yang paling pertama, tapi fitnah al-ahlas ini terus berjalan sampai sekarang. Sampai sekarang kita menyaksikan fitnah al-ahlas.
ya, di mana umat Islam terpaksa mengungsi dari negerinya karena kekacauan di negeri-negeri kaum muslimin, bahkan mengungsinya terpaksa ke Eropa, ke Amerika dan seterusnya. Ya, sementara ada yang terlibat dalam perang-perang itu. Kemudian yang kedua, fitnah sara. Fitnah sara itu artinya fitnah kemewahan. Nabi memberikan beberapa catatan. Asapnya berasal dari bawah kaki seorang laki-laki dari keluargaku, ahlul bait, yang mengaku dia bagian dari diriku, padahal dia bukan bagian dari diriku, melainkan ya wali-waliku itu hanyalah mereka yang bertakwa. Nah, kemudian orang-orang akan berdamai atas seorang lelaki seperti tulang rusuk yang bengkok. Ya, jadi muncul pemimpin-pemimpin yang sesungguhnya enggak mimpin. Ya, karena apa? Karena fondasinya lemah dalam kepemimpinannya. Dan ini sekarang sedang kita alami, fitnah sara. Fitnah di mana bermunculan pihak-pihak yang mengklaim dirinya sebagai orang-orang bertakwa, padahal hakikat tidak bertakwa. Ya, orang-orang yang mengaku sebagai layak menjadi pemimpin, padahal mereka ya laksana tulang rusuk yang bengkok. Ya. Nah, kemudian fitnah yang ketiga adalah fitnah duhaima. Nah, fitnah duhaima ini menurut sebagian ulama belum terjadi. Ya, dia akan memuncak ketika makin mendekat menjelang keluarnya Al-Mahdi dan sekaligus menjelang keluarnya Dajjal. Ya. Dan ada ciri-cirinya fitnah duhaima itu. Cirinya adalah ya, pertama tidak seorang umat muslim pun kecuali kena tamparannya, kena dampaknya, ya. Berarti dia fitnah yang global. Yang kedua cirinya, kalau ada orang mengatakan, oh sudah berakhir fitnah duhaima, ternyata dia muncul lagi. Artinya kayak gelombang, naik turun. Ya. Yang ketiga, dia menimbulkan fenomena kemurtadan. Seorang mukmin paginya masih beriman, sorenya kafir. Makanya mengerikan sekali fitnah duhaima ini. Lalu yang keempat, cirinya menyebabkan terjadinya dua pengelompokan, ada dua pembentukan kemah. Ya. Kemah iman tanpa kemunafikan dan kemah kemunafikan tanpa keimanan. Dan kalau itu sudah terjadi, kata Nabi, maka tunggulah kedatangan Dajjal hari itu atau keesokan harinya. Nah, itu fitnah yang terakhir sekaligus fitnah Dajjal. Ya. Nah, tentang fitnah Dajjal ini, Nabi pernah mendengar para sahabat sedang diskusi tentang Dajjal. Maka Nabi pun ikut terlibat. Nabi mengatakan, sungguh, fitnah sebagian kalian lebih kukhawatirkan dari fitnahnya Dajjal. Dan tidaklah seseorang selamat dari rangkaian fitnah itu, melainkan dia pasti selamat menghadapi fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang muncul, yang dibuat sejak adanya dunia ini, kecil maupun besar fitnahnya, kecuali dalam rangka menjemput fitnah Dajjal. Ini yang tadi saya katakan. Bahwa fitnah di akhir zaman itu kayak gunung fitnah, ya makin lama makin menanjak. Ya. Dan barang siapa yang bisa selamat menghadapi fitnah sebelumnya, dia akan selamat menghadapi fitnah berikutnya. Yang selamat menghadapi fitnah berikutnya, dia akan selamat menghadapi fitnah berikutnya. Tapi barang siapa yang menghadapi fitnah yang masih di level bawah saja, sudah terjerembab, apalagi menghadapi fitnah berikutnya. Apalagi kalau dia hidup di zaman menjelang keluarnya Dajjal, dia pasti akan menjadi hamba Dajjal. Nah, yang terakhir sekali, slide terakhir ini, ya Nabi bersabda, hai manusia sekalian, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah lebih dahsyat dari fitnah Dajjal. Dan tidak ada satu Nabi pun yang diutus Allah, melainkan telah memperingatkan umatnya masing-masing tentang bahayanya fitnah Dajjal ini. Nah, aku ini adalah Nabi terakhir, dan kalian umat terakhir. Maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian. Nah, inilah kira-kira kaji kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan wawasan dan kesadaran pada kita betapa pentingnya kita memiliki ilmu tentang alamatus sa'ah, ilmu tentang akhir zaman. Ya, karena sesungguhnya ini ilmu yang sangat bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Ya, kita sangat bersyukur diberikan isyarat oleh Rasulullah SAW bahwa tentang tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ya, kenapa kita harus bersyukur? Kalau diibaratkan petugas PLN menginformasikan bahwa nanti malam akan mati lampu karena ada yang sedang diperbaiki. Tentu saja kita warga masyarakat akan berbenah diri, yang airnya dari pam, ya pakai pompa, maka dia akan mengisi bak-baknya agar nanti ketika mati lampu persediaan air
cukup. Lampu-lampu emergency, HP dan lain sebagainya, power bank dicas agar nanti ketika mati lampu bisa mendapatkan penerangan. Ya, maka dari itu kita bersyukur dengan adanya tanda-tanda datangnya hari kiamat. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan Kanda Yunda sekalian, kita mohon bisa dimanfaatkan kesempatan kali ini untuk bisa menggali lebih dalam lagi apa yang disampaikan oleh Ustadz Ihsan Tanjung. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang akan menyampaikan pendapat, bertanya untuk raise hand ya, nanti tolong agar disampaikan dengan singkat, padat, agar yang lain juga bisa berkesempatan untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan, dan lain sebagainya. Ustadz, mungkin nanti bisa lebih dari jam 7 ini ya, antusias Jumiah ini biasanya suka luar biasa. Baik, ini sudah ada yang raise hand, Pak Dubes, Pak Abdul Wahid. Mohon singkat ya, paling lama mungkin 1 menit lah ya, untuk bisa menyampaikan agar semua bisa kebagian, agar waktu Ustadz juga bisa lebih efektif. Silakan Pak Wahid. Ya, pertama saya sangat apresiasi sekali satu elaborasi yang sangat mencerahkan. Yang saya tanyakan itu sebetulnya tentang konsep khilafah ala manhajid nubuwah. Itu bentuknya kayak apa? Apakah berupa seperti khilafah seperti dahulu? Gitu. Nah, ini yang mungkin perlu kita punya kesamaan konsep. Yang kedua juga soal apa itu fitnah Dajjal itu apa berupa sistem, apa berupa manusia gitu ya. Nah, tadi misalnya karena hadis-hadis ini juga kan banyak yang ada tingkatannya ya. Kita tidak bisa menjamin itu tentang validitas dan juga akurasi. Tapi kalau Al-Qur'an memang seperti yang sudah disebutkan itu qariban sama itu ya wajib kita, karena memang itu yang dijamin tentang validitas dan reliabilitas tingkat kepercayaan. Nah, ini yang mungkin perlu kita menyamakan persepsi ya tentang alamatus sa'ah. Ya. Tapi saya setuju mungkin kalau soal alamatus sa'ah yang al-kubra mungkin seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya dia sendiri tidak lebih tahu gitu ya. Artinya memang ya udah diserahkan. Tapi yang paling pokok alamatus sa'ah as-sughra itu yaitu kematian, dan itu yang memang perlu kita perlu mengambil pelajaran yang artinya untuk memanfaatkan waktu. Tapi yang paling utama adalah terutama bagaimana merespon fikhu tahawulat. Nah, ini yang ya saya paham itu, tapi ini perlu digaungkan ya Ustaz ya, digaungkan pentingnya fikhu tahawulat ini yang memang seringkali kita hanya bermain pada level-level yang trivial. Menurut saya tahawulat ini adalah sesuatu yang sangat penting ya, sehingga perlu para pemimpin itu menyadari bagaimana merespon perubahan, itu yang penting. Karena kalau salah merespon, yang terjadi adalah kolaps, kebangkrutan. Tapi kalau memang benar, itu akan suatu progres, suatu victory, kemenangan. Nah, ini yang mungkin bagaimana kita merespon, yang paling utama yang harus kita pikirkan, bagaimana memberikan respon yang secara tepat terhadap tahawulat itu, satu reformasi dan transformasi. Nah, itu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tentang prediksi. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi itu sudah memang ini secara penelitian ya, ilmiah memang diprediksi, dan sekarang sudah mulai terbukti gitu bahwa nanti tahun 2050 ini nggak lama, sekarang 2006 berarti 25 tahun lagi ya, 24 tahun lagi. Itu paling tidak dari sisi kuantiti itu adalah umat Islam terbesar. Sekarang ini kan masih yang besar itu Kristen ya, Kristen gitu loh. Dan yang kedua juga dari segi kuantiti maupun quality, kita semuanya kalah semua. Nah, tapi sekarang ini mulai dengan adanya respon yang tepat, misalnya di New York, misalnya sudah dikuasai, misalnya mayornya, itu wali kotanya adalah Zahran Mamdani. Dan juga misalnya di London gitu, itu juga orang Muslim. Bahkan nanti di Jerman banyak sekali. Bahkan sekarang itu di Amerika, di parlemen-parlemen dan juga DPR tingkat kabupaten dan tingkat wilayah gitu, itu juga banyak umat Islam.
Artinya memang di sini menunjukkan bahwa umat Islam mulai punya kesadaran terhadap alamiatul Islam. Bahwa Islam itu kita ini harus bermain tidak hanya pada tingkat mahalliyah, tapi juga pada tingkat mahalliyah dualiyah. Nah, ini bagaimana caranya menurut Ustadz menyadarkan umat Islam ini yang potensinya belum dioptimalkan dan dimaksimalkan, karena dia bermain pada tataran-tataran yang sifatnya mahalliyah saja. Sehingga biasanya yang mahalliyah itu ya yang trivial, yang ya konflik-konflik yang tidak memberikan impact itu. Nah, ini menurut saya suatu call wake up call, ini peringatan dari Ustadz ini bagus sekali menurut saya untuk mengerti fikih tahawulat. Saya pikir itu terima kasih. Pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Baik, gimana Ustadz? Langsung ditanggapi apa dilanjutkan dengan yang berikutnya? Kalau boleh dikumpulkan dulu. Kumpulkan. Baik, lanjut ini Pak Abdul Halim. Silakan Pak Nurdin Abdul Halim untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaannya. Silakan. Halo Pak Abdul Halim yang sudah resen. Baik, terima kasih. Saya Nurdin Abdul Halim merespon dan sangat terkesan apa disampaikan oleh Ustadz Ihsan tadi, bahwa terutama terkait dengan masalah fikih tahawulat yang tadi sudah diulas juga oleh Pak Dubes. Saya melihat ini adalah sesuatu yang mungkin penting menjadi kita seriusi sebagai kader-kader da'i dan juga pelajar Islam. Bagaimana kira-kira untuk memasukkan fikih tahawulat ini menjadi bagian yang masuk di dalam sistem kurikulum pendidikan kita gitu. Artinya anak-anak kita hanya jejaki dengan fikih-fikih yang sudah lumrah kita pahami, tapi fikih tahawulat ini kan merupakan hal yang saya kira penting untuk kita sikapi. Gimana kira-kira langkah-langkah dan strategi bagi kita sebagai kader pelajar Islam untuk bisa mencoba menginisiasi ini. Mungkin memasukkan dalam bentuk program kita mulai dari keluarga, kemudian masuk ke dalam lembaga-lembaga pendidikan yang kita asuh sendiri, dan kemudian kita coba lakukan yang terbaik. Gimana kira agar kita punya kesiapan untuk itu kira-kira. Jadi kader-kader kita itu tidak tadi seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Ihsan bahwa mereka terkejut dan sebagainya. Kita tidak terlalu, meskipun terkejut pasti, tapi ya paling tidak terkurangilah dengan adanya kesiapan dan pemahaman yang matang. Saya kira itu yang perlu saya pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nurdin. Saya lihat tadi ada Ketua KBPI Biren Aceh ya, kalau bisa mungkin menyampaikan informasi dan tanggapan ya sekaligus kondisi terakhir di Aceh. Baik, Ustaz, silahkan dua responden ini untuk bisa ditanggapi. Ya, baik. Pertama saya ucapkan jazakumallahu khairan kepada Pak Wahid yang tadi diisyaratkan panggilannya Pak Dubes ya. Dubes Pak. Ya. Ya, dulu saya duta besar Pak Tanjung di Qatar. Oh, di Qatar, Masya Allah. Alhamdulillah. Dulu ayah saya Allahyarham juga orang Deplu dulu, ayah saya Allahyarham. Ya. Iya, betul. Baik. Oke, jadi yang kedua juga Pak Nurdin Abdul Halim, jazahullahu khairan atas tanggapan dan pertanyaannya. Baik. Jadi begini Pak Wahid, sudah barang tentu kalau Bapak bertanya soal konsep khilafah ala minhajin nubuwah, pada hakikatnya di kalangan para ulama perkara ini udah selesai. Ya. Kita yang awam ini memang kita mungkin masih bingung ya tentang konsep khilafah ala minhajin nubuwah, tapi setidak-tidaknya kita sebagai seorang muslim kita kan membaca ayat-ayatnya, kita baca hadis-hadisnya, kita baca, dan dari bacaan kita terhadap ayat dan hadis itu, contohnya misalnya surat An-Nur ayat 55. Allah jelas-jelas berfirman di situ, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannakum kama stakhlafal ladzina min qablikum, dan seterusnya. Yang artinya adalah Allah Ta'ala berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh bahwa Allah akan menjadikan mereka khalifah-khalifah sebagaimana sebelumnya Allah telah jadikan khalifah-khalifah. Jadi artinya eksistensi khilafah itu sesuatu perkara yang Al-Quran sudah jelas-jelas menyebutkannya sebagai perkara yang nyata ada gitu loh. Nah, yang jadi problem kita sekarang kan jangankan seperti yang Pak Wahid tanyakan, yaitu konsepnya.
Sedangkan meyakini keberadaannya saja masih ada sebagian orang yang mengaku muslim bahkan menolak untuk mengakui keberadaan khilafah itu. Ya, padahal berdasarkan hadis tadi juga yang kita bahas tentang fase-fase perjalanan umat Islam, jelas-jelas Nabi mengatakan ada 2 fase perjalanan umat Islam yang jelas-jelas di situ muncul khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahannya mengikuti metode kenabian. Jadi menurut hemat saya, oke, bagi kalangan yang ingin mendalami, ingin memiliki keilmuan tentang konsep khilafah ala minhajin nubuwah, silahkan dia duduk bersama mereka-mereka yang selevel atau setara untuk duduk bersama membahasnya. Tapi bagi kita-kita yang awam ini, barangkali tugas kita adalah bagaimana satu menyebarluaskan keyakinannya, ya. Kalaupun kita memiliki pemahaman tentang konsepnya, ya setidak-tidaknya pemahaman-pemahaman yang sifatnya katakanlah fundamentalnya, essential points-nya gitu. Tetapi tidak perlu kita yang mendalaminya. Kenapa? Karena pada akhirnya itu sudah tugas para ulama kita, begitu, ya. Nah, jadi terus yang kedua yang perlu kita pahami tentunya adalah konteks zaman, ya, konteks zaman. Ini yang saya paling sering ingin ingatkan semua kita, bahwa kita sekarang berada di fase yang paling kelam, yang Nabi menyebutnya sebagai fase mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, yang berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Nah, maka fase ini Nabi isyaratkan ketika dia berlalu akan diikuti dengan fase kelima, yang mana tegak kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Lalu yang tidak kalah menariknya, dalam hadis ketika Nabi mengisyaratkan bahwa fase kelima nanti khilafah tegak dengan ibu kotanya Baitul Maqdis, Ardul Muqaddasah, yang diucapkan kepada sahabat Abdullah ibnu Hawalah tadi, berarti Nabi sudah memberikan kita satu milestone, ya, atau rambu-rambu bahwa tegaknya khilafah yang nantinya akan kita sama-sama tuju itu harus berada di Baitul Maqdis, bukan di wilayah lain. Jadi kita nggak bisa terus ngarang-ngarang sendiri, saya mau menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah dengan ibu kotanya di Kalimantan misalnya gitu. Ya nggak mungkin, nggak ada nasnya, nggak ada isyaratnya dari Nabi gitu loh. Nabi jelas-jelas mengisyaratkan kalau ingin khilafah ala minhajin nubuwah, ya adanya di mana? Di Baitul Maqdis. Terus yang kedua, tentang siapa yang menjadi pemimpinnya juga demikian. Kita nggak bisa memaksakan harus orang dari Indramayu gitu jadi khalifah gitu, ya kan? Mustahil. Kenapa? Karena Nabi sudah mengisyaratkan kemuliaan agama ini ditandai dengan dipimpinnya oleh 12 khalifah, semuanya dari Quraisy. Iya kan? Jadi ini sudah Nabi yang bicara, ya. Nah, mungkin tadi saya ingat Pak Wahid juga mengatakan validitas hadisnya bagaimana? Nah, tentunya ini juga urusan yang harus selesai dulu kita di dalam perkara validitas hadis ini. Ya, karena ini juga sudah pekerjaan para ulama kita, alhamdulillah. Mereka sudah mengklasifikasikan kepada kita sehingga kita menjadi mengerti mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, mana hadis yang dhaif, bahkan mana yang maudhu, yang palsu, kan begitu. Gitu. Kita ini sebenarnya kategorinya adalah pengguna. Kita ini nggak perlu lagi terlibat di dalam perdebatan mana yang sahih, mana yang tidak. Ya alhamdulillah kita hidup di era teknologi informasi yang begitu canggih, ya. Sehingga saya pernah ngobrol sama seorang dokter hadis, dia bilang begini, bagi sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi, ya, 9 imam hadis, ya kan, itu ibaratnya dengan dia sudah punya aplikasi itu saja, dia sudah ikut kuliah hadis selama 1 semester. Asalkan dia bisa menggunakannya dengan baik dan benar, katanya gitu, ya kan? Masya Allah, ya ini kan satu bentuk rasa syukur, ya, satu bentuk nikmat yang harus kita syukuri luar biasa, gitu. Di zaman dulu orang benar-benar harus duduk memahami begitu. Tapi di zaman kita sekarang, alhamdulillah, ya kita memiliki kemudahan dengan sudah tersedianya, ya, bahan-bahan tentang hadis-hadis itu, begitu, ya. Dan nanti kita bisa cross check juga dengan sesama orang yang memiliki kepakaran tentang ilmu hadis itu. Nah, maka ini jawaban saya atas pertanyaan pertama. Konsep khilafah ala minhajin nubuwah itu seperti apa? Ya, itu bukan bagian dari urusan kita yang awam ini. Ini urusan mereka yang memang ahlinya, begitu. Dan itu sudah tersedia bahan-bahannya. Tugas kita adalah berjuang mengkondisikan situasi dan keadaan supaya menjadi layak berdirinya khilafah dengan terlibat dalam tahrir Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis. Karena Nabi sudah mengisyaratkan khilafah di akhir zaman itu akan tegak dengan ibu kotanya di Baitul Maqdis. Begitu. Dan yang kedua,
kita hanya mau mendukung dan berbaiat kalau khalifahnya ya dari Quraisy. Begitu. Karena begitulah isyarat Nabi, dan itu bagian dari kita dikasih kisi-kisi sama Nabi. Ya. Seperti dulu kita pernah mendengar di tahun 2015 tiba-tiba diumumkan khilafah ala minhajin nubuwah dengan ibu kotanya di mana? Di Raqqah. Ya, di Suriah memang di Syam, tetapi di Raqqah, ya kan? Wah, kita bertanya-tanya nih, ya. Apalagi saya bertanya-tanya karena di dalam deklarasi pengumuman berdirinya khilafah itu dikatakan kita nanti akan menyerahkan kibaran Panji ini kepada Isa alaihissalam. Lah, terus Al-Mahdinya mana? Gitu. Kok tiba-tiba ngasih ke Isa alaihissalam? Lah, Al-Mahdinya mana? Jangan-jangan mereka ngaku Al-Mahdi, kan gitu. Padahal tidak ada isyarat tentang Al-Mahdi muncul dengan membebaskan kota Raqqah sebagai ibu kotanya. Kan nggak ada gitu ya. Nah, jadi dengan kita punya ilmu tentang tanda-tanda akhir zaman ini, kita punya alat untuk mendeteksi, ya kan? Termasuk kalau ada tiba-tiba orang ngaku-ngaku dirinya Al-Mahdi, ya kita punya alat mendeteksinya, yaitu hadis-hadis yang sahih yang berbicara tentang kemunculan Al-Mahdi seperti apa. Begitu, ya. Nah, itu poin pertama. Poin kedua dari Pak Wahid bertanya tentang Dajjal. Apakah Dajjal itu sistem atau sosok manusia? Ya, ini juga kembali kepada pemahaman kita tentang hadis-hadis yang memang sudah sahih, yang sudah dikumpulkan oleh para ulama kita. Dan ternyata kalau kita perhatikan, Dajjal itu memang ada sosoknya, manusia dia. Dan pernah dijumpai oleh seorang sahabat yang asalnya bukan Muslim. Dia tadinya Nasrani, namanya Tamim ad-Dari. Dia mengadakan perjalanan pelayaran dengan kapal, dengan 30 awak kapalnya semuanya orang Nasrani dari Palestina. Dan mereka terdampar di sebuah pulau kecil. Lalu mereka berjumpa dengan seorang laki-laki yang mereka dikatakan azamu insanin ra'ainahu, seorang manusia yang besar yang baru pertama kali kami lihat gitu. Dan laki-laki ini terikat di tangannya, terikat di kakinya. Tapi laki-laki ini bisa berbicara, dia bertanya, ya kan, tentang beberapa hal. Nah, salah satu pertanyaannya adalah apakah laki-laki yang dikatakan sebagai nabi sudah muncul, dan apakah dia di mana keberadaannya? Dijawab oleh Tamim ad-Dari, ya walaupun dia bukan Muslim, tapi dia tahu tentang Nabi Muhammad. Dia bilang, oh laki-laki itu sudah muncul dan dia sekarang berada di Yasrib. Tadinya dia di Mekah. Oh itu sudah terjadi? Iya itu sudah terjadi. Terus kata laki-laki itu, kalau gitu yang baik adalah mentaati Nabi tersebut. Begitu. Terus dia terangkan, adapun aku akan kukabarkan kepada kalian siapa diriku. Aku ini adalah Al-Masihud Dajjal. Ya, dan tidak lama lagi aku akan keluar dari ikatanku ini. Dan aku akan memasuki semua wilayah ya selama 40 hari 40 malam. Ya, kecuali Mekah dan Madinah. Tidak bisa aku masuki karena dijaga oleh barisan para malaikat. Nah, setelah diskusi itu, dialog itu, Tamim ad-Dari dengan Dajjal, dia pun meninggalkan pulau itu, bukan balik ke Palestina, tapi dia pergi ke Madinah. Dia penasaran, dia konsultasi, dia minta konfirmasi kepada Nabi Muhammad SAW, dan begitu Nabi membenarkan engkau sudah berjumpa dengan Dajjal, dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Tamim ad-Dari masuk Islam. Makanya kita tahu ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Tamim ad-Dari. Nah, jadi Tamim ad-Dari ya, adalah saksi sejarah sudah bertemu dengan sosok yang namanya Dajjal. Dan Dajjal itu manusia. Tapi manusia yang sekalipun manusia punya beberapa keluarbiasaan. Apa keluarbiasaannya? Satu, dia usianya panjang. Bayangkan di zaman Nabi dia sudah ada dan nanti dia akan muncul pada waktunya. Tapi bagi kita yang beriman kepada Allah Ta'ala, apa sulitnya kita mengimani bahwa Allah sanggup menciptakan manusia yang umurnya ribuan tahun. Ya, sedangkan Nabi Nuh alaihissalam saja kita tahu dakwanya 950 tahun. Yang berarti umurnya pasti melebihi 950 tahun. Kan begitu. Gitu. Nah, jadi kalau kita pelajari berdasarkan hadis-hadis yang sahih, akan jelas bagi kita Dajjal itu sosok, manusianya ada, kan begitu. Ya. Nah, tapi memang ada pemahaman-pemahaman seperti tulisan Ahmad Thompson. Ahmad Thompson ini Muslim dari Inggris. Dia menulis buku judulnya Dajjal the Antichrist, ya, yang diterjemahkan dengan judul Sistem Dajjal. Jadi beliau punya tesis bahwa Dajjal bisa ditinjau dari 3 aspek, ya, seperti segitiga begini. Ada oknum Dajjalnya, manusianya, yang ini belum keluar nih sekarang. Kemudian ada gejala sosial budaya global ya, sebagai ciri khas Dajjal itu, dan juga ada ya, the unseen force, kekuatan yang tidak tampak, atau the invisible hand, ya, tangan tersembunyi di belakang layar yang juga menjadi bagian dari Dajjal. Nah,
Yang dua ini sekarang sudah ada. Ya, yang sifatnya fenomena global, sosial global, itu adalah dalam bentuk sistem-sistem dunia sekarang ini. Sistem dunia sekarang ini sistem Dajjal. Lalu yang mengaturnya siapa? Yang di belakang layar, the unseen force tadi, kekuatan yang tidak tampak tadi, yang diwakili oleh berbagai Allahumma sholli ala Muhammad, disebutnya secret societies, ya, masyarakat-masyarakat rahasia. Ya, nama-namanya macam-macam, tapi intinya semua bikinan Yahudi. Freemasonry, Illuminati, Knight Templar, kemudian Skull and Bones, ya kan, macam-macam, ya kan. Dan anggotanya itu rahasia, disembunyikan siapa anggota-anggotanya, tapi rata-rata anggotanya itu influential figures in the society, orang-orang berpengaruh di tengah masyarakat, para kepala negara, perdana menteri, ya kan, taipan-taipan, oligarki, ya kan, dahsyat. Mereka hadir dalam pertemuan-pertemuan secret societies itu untuk menghadiri rapat-rapat yang mengandung dua agenda. Agenda pertamanya adalah ritual-ritual setan. Ya, lalu agenda keduanya adalah membahas tentang program-program depopulation, bagaimana caranya membasmi umat manusia supaya jumlah manusia di dunia ini ya tidak berlebihan dibandingkan dengan sumber daya yang tersedia. Ya, ini kan logikanya seolah-olah mereka yang Tuhan gitu menentukan ya berapa banyak manusia yang layak hidup di muka bumi. Begitu. Nah, jadi memang ada pemahaman Pak Wahid bahwasanya Dajjal itu bisa dilihat dari tiga perspektif, ya, sosok manusianya, kemudian sistemnya, lalu kemudian orang-orang di belakang layar yang mengatur sistem itu. Gitu. Nah, sekarang kita sudah menghadapi yang dua di bawah, tapi yang pertama yang paling atas ini belum muncul, ya. Tapi tidak lama lagi dia akan muncul. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan Pak Wahid, ada satu logika di mana kalau kita mau mendirikan khilafah, sebelum kita melakukan liberalisasi wilayahnya, dalam hal ini Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kita harus awali dengan liberalisasi pemikiran kita. Kita harus bebaskan pemikiran kita dari racun-racun pemikiran-pemikiran ya al-Yahud wan Nasara, kaum Zionis, ya kan, kaum Salibis, ya kan, kaum musyrikin yang telah sadar tidak sadar mempengaruhi diri kita. Karena jujur saja, perang pemikiran ini, Ghazwul Fikri ini, ya kan, atau perang narasi ini dahsyat sekali pengaruhnya, begitu. Baik, kemudian Pak Nurdin Abdul Halim, ya. Wah, kalau memang ada gagasan seperti itu, memasukkan fikih tahawulat ke dalam kurikulum, waduh, saya amat sangat setuju itu. Ya, kalau itu bisa dilakukan, Masya Allah. Ya, karena sejujurnya, ini perkara yang menurut saya memang very, very important, ya, sangat-sangat penting. Ya. Dan jika anak-anak kita, generasi selanjutnya ditanamkan fikih tahawulat, mereka akan memiliki kecerdasan di dalam membaca situasi kondisi di satu sisi, dan mereka akan memiliki kelihayan di dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan keadaan yang dia hadapi. Dan ini problem kita umat Islam hari ini, bahwa di satu sisi membaca situasi saja masih belum tepat. Ya, apatah lagi bisa menampilkan respon yang sesuai dengan tuntutan dari situasi dan kondisi yang dihadapi. Jadi saya sangat appreciate kalau memang Pak Nurdin ya bisa mengusulkan, menggagaskan, ya mungkin dimulai dari kalangan yang terbatas dulu, ya kalangan organisasi barangkali begitu ya. Tapi setidak-tidaknya memang fikih tahawulat ini perlu mendapatkan perhatian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, makasih ini. Masih ada juga yang mengajukan permintaan untuk bertanya. Silakan Pak Agus Salim. Silakan, mohon singkat juga Pak Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kawan saya nih. Waduh, lama nggak ketemu nih. Kaif halak ya, akhi? Alhamdulillah bakhair wa afiat, Ustaz. Eh, ada dua arus pemikiran yang terkait dengan persoalan khilafah ini, yaitu bahwa eh, ada satu pemahaman bahwa khilafah di sini ketika sampai pada satu pembicaraan sistem itu, Ustaz, itu dipahami sebagai sistem yang bersifat internasionalisme. Sementara di abad ke-20 ini muncul yang disebut dengan negara bangsa ini, itu eh, eh, yang dikenal adalah yang bersifat regional, kewilayahan, negara-negara. Yang dulu tidak ada konsep negara bangsa itu. Itu kan baru ketika abad
ke-19 baru muncul istilah negara bangsa itu. Nah, dua arus pemikiran yang nampak berbeda ini, satu tadi yang sekedar nyambung saja dengan yang Ustadz Wahid tadi, Abdul Wahid tadi, tentang sistem ini. Itu yang bagaimana kita memahaminya, konsep khilafah dalam konteks sistem tadi itu dengan konsep negara bangsa yang sekarang ini ada. Yang kedua, yang berkaitan dengan kajian soal khilafah ini, apakah kemudian kita mempercayakan saja atau menyerahkan saja kepada apa namanya, katakanlah para ulama itu, sementara buku-buku terkait dengan ini oleh para ulama sudah banyak sekali, Ustaz. Dan ini sudah menjadi diskursus di kalangan masyarakat berkaitan dengan soal khilafah ini. Apakah kemudian kita membatasi diri untuk tidak boleh membahas soal-soal ini? Sebab eh, sekarang ini dunia semakin kritis berkaitan dengan pemikiran-pemikiran baru. Dan ini saya kira Islam harus hadir menjelaskan persoalan-persoalan konsepnya. Itu aja, Ustaz. Syukran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Ustaz. Sebelum nanti Mbah Jahrawi mungkin akan menanggapi. Ya, tunggu juga. Silakan langsung direspon saja. Ya, ya Pak Agus, Masya Allah. Jadi dua arus pemikiran internasionalisme di satu sisi, kemudian di lain sisi nation state, ya negara bangsa. Sebenarnya kalau Anda katakanlah mengkubukan nation state atau nasionalisme berhadapan dengan internasionalisme, ini kurang tepat juga, karena khilafah itu bukan internasionalisme, tapi khilafah itu adalah sebuah keadaan kehidupan bermasyarakat yang bersepakat bahwa sesungguhnya yang mengikat mereka itu bukan nation lagi, bukan bangsa lagi, tetapi yang mengikat mereka itu adalah al-Islam, al-iman, at-taqwa. Itu yang menjadi pengikatnya. Gitu. Makanya kalau kita bicara tentang hal ini, kita tidak bisa terlepas dari surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, hai manusia sekalian, kami menciptakan kalian dari seorang laki dan perempuan, Adam dan Hawa alaihi wassalam, bukan Adam dan Ibrahim ya, bukan Hawa dan Maria gitu ya, tetapi dari Adam dan Hawa gitu kan, ya. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Terus Allah tegaskan agar saling kenal mengenal. Begitu. Terus ikatannya apa? Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling mulia adalah yang paling Indonesia, ya kan? Yang paling Amerika, yang paling Arab, yang paling Cina, bukan. Gitu. Nah, ikan problem kita sekarang ini adalah kita rela punya pengikat-pengikat selain daripada takwa, daripada Islam, daripada iman. Ini yang telah menyebabkan kita menjadi tercerai-berai, begitu, ya. Nah, jadi internasionalisme itu pada hakikatnya masih upaya untuk menyatukan berbagai nation-nation gitu kan, tapi dengan ikatan yang tidak jelas. Sementara khilafah itu kokoh jelas karena apa? Karena pengikatnya itu adalah takwa. Gitu. Kalau dalam surat Az-Zukhruf juga ada isyarat itu, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya. Para sahabat-sahabat karib, teman-teman akrab sewaktu di dunia, nanti di hari berbangkit saling bermusuhan satu sama lain, kecuali yang bertakwa. Ya, kecuali orang-orang yang bersahabatnya, bertemannya itu karena landasan ketakwaan. Mau dia jenis apa namanya, bangsanya apa, sukunya apa, nggak peduli. Tapi kalau sudah ikatannya itu takwa, ada disitulah munculnya apa namanya, kuwatul wahdah, ya, kekuatan kesatuan, kekuatan persatuan, kan begitu, ya kan? Nah, jadi itu poin pertama jawaban saya atau komen saya terhadap pertanyaan Akhi Agus Salim. Yang kedua, kalau kita menyerahkan hanya kepada para ulama saja, sudah barang tentu kita seolah-olah kayak berada pada posisi ya tinggal terima saja. Kalau menurut hemat saya, mau tidak mau harus ada tahapan yang seperti itu. Nggak bisa kita kemudian semua yang awam ini ikut terlibat, padahal kita tingkat kecerdasannya, tingkat kelayakan ilmu yang kita miliki tidak cukup untuk kita terlibat. Gitu. Nah, karenanya saya setuju juga bahwa memang harus ada diskursus atau apa diskusi-diskusi tentang masalah ini supaya semakin cepat tersosialisasi.
Cuman biar bagaimanapun, yang harus dijadikan rujukan adalah memang mereka yang memiliki kecukupan ilmu dan pemahaman tentang khilafah, konsep khilafah ala minhajin nubuwah itu, yang diberikan hak untuk berada di baris terdepan, termasuk untuk menghadapi musuh-musuh Islam, termasuk untuk menghadapi kaum non-Muslim. Karena jujur saja, sekarang ini di masyarakat Barat, ya, terutama sejak perang Badai al-Aqsa, ya, Tufanul Aqsa, itu masyarakat Barat kan banyak yang memeluk Islam sekarang. Dan mereka itu ada yang sekalipun masih baru masuk Islam, tapi mereka sudah mengutarakan betapa mereka sangat fiqh, sangat percaya penuh bahwa kalau seandainya khilafah ditegakkan, mereka akan siap untuk tunduk kepada khilafah itu. Ya, saya pernah menyaksikan sebuah testimoni dari orang Barat, bukan Muslim, ya orang Kristen dia terang-terangan mengatakan, ya, kenapa sih umat Islam dari dulu itu terus-menerus dipersekusi, dia bilang. Karena sesungguhnya ketika Islam nanti tegak, dia bilang, ya kan, itu berbagai industri-industri kemaksiatan mau tidak mau harus nyingkir, dia bilang. Ya, dan orang-orang yang memang doyan dengan riba, orang yang doyan dengan minum khamr, orang yang doyan berzina, itu pasti merasa terancam, dia bilang. Tapi saya sebagai orang Kristen sekalipun, saya menganggap bahwa yang terbaik itu ya sistem seperti itu, sistem yang menyingkirkan kemaksiatan, menyingkirkan zina, menyingkirkan riba, dia bilang gitu. Karena itu semua bikin kerusakan, dia bilang gitu. Bahkan saya percaya bahwa jizyah, dia sampai nyebut istilah jizyah, yang bagi sebagian umat Islam aja kenal jizyah aja belum, kan gitu. Maksudnya jizyah kan pajak non-muslim yang tinggal di bawah naungan sistem Islam. Saya sangat setuju dengan jizyah itu, dia bilang gitu. Saya rela untuk membayar jizyah daripada saya bayar tax, dia bilang gitu. Bayar pajak yang notabene nggak jelas kemana larinya. Bayangkan coba, ya kan? Nah itu orang Barat gitu loh, bukan Muslim. Nama saya kita yang Muslim tidak memiliki bentuk minimal positif terhadap khilaf sudah barang tentu. Dan memang perlu layak untuk diadakan diskusi-diskusi, diskursus yang terbatas di kalangan mereka. Gitu. Masih ada waktu, masih ada yang Oke, ya Dicek ini dulu dong, coba di chat dibaca nih. Ini ada di dalam Al-Quran hari kiamat disebut dengan berbagai istilah. Ada Al-Qari'ah, Al-Haqqah, Al-Ghasyiyah, Al-Waqi'ah, dan lain-lain. Apa maksudnya? Nah, ini Saiful Karim pernah menyatakan Al-Qari'ah artinya baca, pembaca Quran perempuan kalau tidak salah di arti, bukan kiamat. Mana yang benar? Nah, yang berikut ini dari Yenul Ula, ya. Fikih tahawulat ini kalau di saudara Syiah, kita kajiannya disebut Nahdawiyat. Kurikulum dibuat untuk anak muda secara sistematis berkesinambungan. Yang berikut ini dari Pak Peri, Cak Peri, ya. Ini saya tanya tentang jawaban Ustadz Ihsan terhadap Cak Agus Salim. Apakah konsep khilafah punya batas teritorial atau geografis kah? Ya, itu dari chat ya. Untuk Mbah Jahrawi, nah, ini dari Bantul ini, kan Mbah? Ya, alhamdulillah kita bisa sharing dan terima kasih, mudah-mudahan Allah membimbing dengan ridho hidayahnya. Amin. Yang ingin saya dapatkan tuh, bagaimana kita beriman, beramal soleh secara hati, kolbun, secara akal pikir, secara lisan, dan secara amal atau perbuatan. Mengingat saat ini kalau kita cermati diri kita pun kadang-kadang kita hanya sebatas yang nampak, tapi hati pun belum bisa totalitas. Nah, agar kafah, ini tolong Ustadz, agar nanti kita bisa selamat dunia sampai akhirat. Kalau hanya sekedar kita retorik itu kan, saya pikir sudah sejak kecil diajari retorik atau berbicara. Tetapi kalau kita benar-benar secara esensi dan hakiki, ini yang saya masih perlu diberi pembelajaran, Ustadz. Terima kasih Ustadz. Semoga Ustadz selalu diridhai bimbingan Allah dan nanti bisa selamat dunia akhirat, bisa kita bersama khus. Amin. Sudah tua ini dari Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lanjut Ustadz, silahkan langsung direspon. Baik, Pak Zahrawi tadi dari Banten ya?
Bantul, Bantul. Bantul. Oh, Bantul, Masya Allah. Bantul berarti Jawa Timur. Nah, Yogyakarta. Jawa. Hah? Jogja. Oh, Jogja, Jawa Tengah. Iya, iya. Ya, Pak Zahrawi, Masya Allah. Memang Pak Zahrawi ini berarti punya kepedulian yang sangat dalam terhadap perintah Allah di surat Al-Baqarah 208 ya Pak ya. Di mana Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin ya. Jadi Allah berfirman, hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Allah al-Islam ini kafah. Kafah itu sering diterjemahkan dalam terjemahan Al-Quran Departemen Agama dengan secara keseluruhan. Begitu. Dan jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Jadi ini memang salah satu problem yang sangat besar menimpa umat Islam hari ini. Bahwa umat Islam banyak yang belum sadar untuk berislam secara kafah. Tetapi berislamnya secara juz'i. Juz'i itu artinya parsial. Ya, jadi secara sepotong-sepotong begitu. Dan cilakanya umat Islam yang berislam secara sepotong-sepotong ini, dia tidak mau berubah dari situasinya itu. Ya, dalam pengertian dia menganggap itulah satu-satunya cara berislam. Nggak ada cara lain. Begitu. Jadi misalnya, ada orang yang seleranya adalah doyan sholat. Ya. Maka dia kalau ditanya, Islam itu apa? Dia bilang, Islam itu kan singkatan. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Gitu. Ya, karena dia taunya sholat. Ya. Dan dia kalau hadir ke pengajian, Ustadz ceramah gitu kan, nggak ngomongin sholat, dalam hati dia, nggak top nih Ustadz. Masa ngomongin macam-macam yang lain, tapi sholat nggak diomongin. Islam kan sholat intinya. Gitu. Ya kan? Nah ada lagi orang, kalau memahami Islam, Islam itu akhlak. Gitu. Pokoknya dia taunya Islam itu akhlak aja. Ya, dengan dalil Nabi mengatakan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Gitu. Dalilnya benar, cuma keliru dong kalau menganggap Islam itu cuma akhlak. Sehingga kalau dia hadir di pengajian, pas ustadznya lagi ngebahas bab akidah, gitu ya, keimanan, tauhid, gitu ya, nggak nyenggol-nyenggol akhlak, dalam hati dia, wah nggak top nih ustadz. Masa ngomongin Islam akhlak nggak dibahas, gitu. Padahal ustadz itu sedang bicara tentang Islam juga, cuma memang bukan bab yang cocok sama dirinya kan gitu. Nah, tapi kalau kita memiliki pemahaman dan keinginan berislam yang kafah, maka kita berdiskusi dengan siapapun, kita ketemu siapapun, muslim manapun, kita akan menghayati sesuatu yang sama dengan dia. Selagi apa? Selagi dia juga mau membuka dirinya untuk memahami bahwa Islam itu bukan hanya apa yang sesuai seleranya saja. Tapi Islam itu luas sekali kan. Urusan Islam ini, mohon maaf ya, dari tuntunan bagaimana caranya buang air kecil sampai bagaimana berperang, itu semua bagian dari ajaran Islam kan begitu. Nah makanya di dalam Al-Quran ada istilah sibghah. Sibghah, ya sibghah itu celupan. Surat Al-Baqarah ayat 138. Allah berfirman, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Celupan Allah. Siapakah yang lebih baik celupannya selain daripada Allah? Dan hanya kepada Allah lah kami menghamba, beribadah, mengabdi, begitu. Nah, jadi salah satu cara untuk kita bisa berislam yang kafah adalah mari kita jadikan Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia, bukan hanya umat yang beriman, ya bertakwa, tidak, tapi seluruh umat manusia. Mari kita jadikan Al-Quran itu sebagai celupan kehidupan kita. Dan yang dimaksud celupan tuh kayak gini. Misalnya diri kita, muslim, ini ibarat kapur putih. Lalu ajaran Islam itu ibarat botol tinta berwarna biru tua, gitu ya. Lalu kita masukkan kapur ini ke dalam botol tinta ini, beberapa detik saja langsung kita keluarkan. Apa yang terjadi? Tentunya kapur putih ini berubah warna menjadi biru tua juga, seperti warna tinta itu. Tapi karena hanya dicelupkan sebentar, kita patahkan, bagian dalamnya masih putih. Tapi kalau kita celupkan, kita biarkan semalam, ya 12 jam gitu ya, besok harinya kita cabut, kita patahkan, dalamnya masih jadi biru. Nah begitulah seorang muslim mestinya mensikapi Al-Quran, mensikapi Islam, bahwa dia mencelupkan dirinya ke dalam Islam, ya sebanyak mungkin, supaya dia hadir menjadi seorang yang Islam luarnya, Islam dalamnya, gitu. Quran luarnya, Quran dalamnya, begitu. Kalau dalam bahasa tentang bagaimana kita mensikapi Al-Quran, itu ada istilah, 5 istilah. Terhadap Al-Quran ini kita harus menjalankan kewajiban tilawah, membacanya. Yang kedua, tahfidz, menghafalkannya.
Yang ketiga, tadabbur, memahami isinya. Yang keempat, tatbiq, mengamalkannya. Lalu yang kelima, dakwah, menyebarluaskan nilai-nilainya. Nah, sebagian besar kita baru tahu urusan dengan Quran itu dua yang pertama saja. Sibuk tilawah, memperbaiki bagaimana cara tilawah, dan sibuk memperbanyak hafalan. Tapi memahami Al-Quran, belum tentu semua kita punya kesadaran itu. Padahal dari memahami itulah bisa mengamalkan. Dan dengan memahami dan mengamalkan, otomatis mendakwahkan, menyebarluaskan. Nah, seperti itu kira-kira, ya. Nah, saya kira itu jawaban saya untuk Pak Zahrawi. Adapun untuk yang chat-chat tadi, ya kan, ada pertanyaan, kenapa Ustadz dalam Al-Quran istilah kiamat itu digunakan dengan istilah yang beraneka ragam? Ada al-waqi'ah, ada al-qari'ah, ya kan, ada al-haqqah, ya kan, dan seterusnya, ya. Nah, sejujurnya pembahasan tentang hal ini adalah pembahasan yang sangat panjang. Tidak mungkin kita bahas sekarang. Tapi memang Allah Ta'ala memberikan banyak nama terhadap hari kiamat karena Allah ingin menggambarkan bahwa kiamat itu mempunyai banyak dimensi. Yang karena banyak dimensi itu, masing-masing dimensi itu punya penjelasannya tersendiri. Ya. Dan sejujurnya saya mengaku terus terang saya belum sanggup menjelaskan itu. Ya, dimensi demi dimensi itu perlu pembahasan yang cukup mendalam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terus yang kedua, soal pertanyaan, kalau di kalangan Syiah itu disebutnya fikih tahawulat itu Mahdawiyah. Mahdawiyah kenapa? Karena memang Syiah itu sangat peduli dengan sosok Al-Mahdi itu, ya kan? Nah, perlu saya ingatkan bahwa kalangan Syiah ini adalah kalangan yang sejujurnya ya problematik. Kenapa problematik? Karena mereka ya mensikapi ya para sahabat dengan sikap yang pilih kasih. Pilih kasih. Sementara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mempunyai sikap yang seluruh sahabat itu kita doakan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai mereka. Siapapun itu. Mau itu Salman Al-Farisi, mau itu Abu Dzar Al-Ghifari, mau itu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, semua radhiyallahu anhum ajmain. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100. Ya, bahwa Allah mengatakan as-sabiqunal awwalun, ya orang-orang yang terdahulu masuk Islam, yakni para sahabat, ya Allah telah meridhai semuanya. Begitu. Nah, di sini perbedaan kita dengan Syiah yang sangat mendasar. Ya, mereka di satu sisi ya mengaku bahwa mereka beriman kepada Nabi SAW, kepada Al-Quran, kepada Allah Taala. Tapi mereka di lain sisi mengkafirkan ya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Mereka di satu sisi mengaku berkiblat kepada Ka'bah, tapi di lain sisi mereka melaknat istri-istri Rasul yang dicintai oleh Nabi SAW. Ajib, ya kan? Ini bagaimana ceritanya? Ya oleh karenanya saya tanpa ragu mengatakan mohon maaf. Ya sebaiknya ini kita tutup buku saja tentang Syiah ini, ya kan? Mari kita mengikuti jalan yang memang disunnahkan oleh Nabi kita SAW, yaitu jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena inilah jalan yang mensikapi semua sahabat dengan sikap yang adil. Gitu. Memang sahabat juga ada kelebihan kekurangannya, tapi tetap semuanya kita doakan, ya Allah ridhoilah semua mereka. Begitu, ya. Baik. Kemudian apakah benar khilafah itu ada batas-batas teritorialnya? Tidak benar. Khilafah itu pada akhirnya akan menjadi sebuah upaya penegakan Islam yang sifatnya tanpa batas teritorial. Tapi tentunya batas teritorial itu menjadi tetap hadir ketika apa? Ketika masih ada wilayah yang belum berhasil kita buka. Kita buka. Makanya dalam Islam tuh nggak ada cerita penjajahan wilayah atau penguasaan wilayah. Yang ada tuh futuhat, membuka wilayah. Karena wilayah yang kita buka ini akan kita buka hati masyarakatnya untuk menerima agama Allah. Kalaupun mereka tidak menerima agama Allah, nggak apa-apa. Asalkan mau diatur dengan aturan Allah. Gitu. Silahkan mereka tinggal di negeri kaum muslimin yang diatur dengan agama Allah, ya kan? Dengan aturan Allah, ya mereka silahkan tetap kafir, tetapi mereka punya kewajiban bayar pajak sebagai non-muslim. Loh, enak dong muslim nggak bayar pajak. Ya, muslim bayar zakat. Dan itu kadang-kadang lebih besar daripada pajaknya non-muslim. Gitu. Nah, jadi itu apa namanya ajaran Islam. Jadi khilafah itu adalah sebuah tatanan kehidupan yang pada hakikatnya menginginkan seluruh jengkal bumi Allah Ta'ala. Yang karenanya sepatutnya khilafah itu tidak mengenal batas-batas teritorial. Kecuali ketika ada pihak yang masih belum mau menerima kehadiran ajaran Islam sebagai yang mengatur kehidupan mereka. Begitu. Dan karenanya nanti insya Allah ketika puncak dari kekhalifahan ini mencapai puncaknya yaitu hadirnya Al-Mahdi, maka Al-Mahdi itu dikatakan oleh Nabi, yamla'ul ardo qistan wa adalan kama muliat jawran wa zulman.
Al-Mahdi akan penuhi bumi ini secara merata, secara meluas, secara merata dengan keadilan, sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi secara merata meluas dengan kezaliman. Jadi fase keempat ini, dunia merata dipenuhi dengan kezaliman. Tapi nanti di fase kelima, terutama ketika khalifah yang ke-12 sudah muncul, atau yang ke-7 di fase kelima, yaitu Al-Mahdi, maka seluruh dunia ini akan berada dalam kedamaian di bawah naungan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Insyaallah ta'ala. Baik, makasih Ustadz. Alhamdulillah kita sudah jam 7.36 menit ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini menjadi pemicu kita untuk menyadari bahwa kiamat semakin dekat. Seperti halnya yang saya sampaikan di awal, kalau ada PLN mengumumkan nanti akan mati lampu, ya mungkin kita akan bersegera untuk menyiapkan bekal untuk malam hari, mengisi bak air dan lain sebagainya. Sekali lagi Bapak Ibu, Kanda Yunda, saya mengingatkan bahwa Lajisku KBPI sedang berjuang juga membantu korban-korban bencana dengan salah satu program unggulannya adalah membangun sumur-sumur bor. Alhamdulillah sudah terbangun beberapa titik yang sudah dimanfaatkan juga dengan biaya 15 sampai 20 juta ya. Jadi kalau ada yang mau nyumbang misalkan satu titik sumur bor, silahkan transfer 25 juta, insya Allah bermanfaat bagi masyarakat di sana. Melalui baik Bapak dan Ibu sekalian, segera waktu juga yang membatasi kita, semoga bermanfaat buat kita semua, menjadi amal jariah buat Ustadz Ihsan Tanjung, dan amin, kita semua akan menjadi satu hamba yang taat istiqomah. Baik, mungkin Ustadz ada closing statement untuk mengakhiri pertemuan pagi hari ini, silakan. Ya, barangkali closing statement dari saya adalah hadis Nabi yang berbunyi, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Yang artinya, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah yang begitu masif sehingga menjadikan dunia ini seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari orang masih beriman, sore harinya menjadi kafir. Atau di sore hari orang masih beriman, pagi harinya jadi kafir. Dia rela menjual dunianya, dia rela menjual agamanya, dinnya, demi mendapatkan dunia yang murah harganya. Nah, saya kira inilah pesan saya, kita sekarang hidup di era yang fitnahnya dahsyat sekali. Karenanya mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang gemar untuk fastabiqul khairat, berlomba melakukan kebaikan. Jangan tunda-tunda begitu punya keinginan berbuat kebaikan. Termasuk marilah kita berupaya menjadi mukmin yang imannya bukan iman biasa-biasa saja, tapi ingin iman yang benar-benar setinggi mungkin, ya, sehingga kita ibaratnya kalau bangun pagi dengar azan subuh, kita bukan mengucapkan alhamdulillah nggak telat sholat subuh, enggak, tapi kita ucapkan innalillah lewat nggak sholat malam. Gitu. Karena Nabi bersabda, ya, inna afdolas sholati ba'dal maktubah sholatul lail. Sholat yang paling afdol sesudah sholat 5 waktu, yang wajib adalah sholat malam. Nah, kita ini sudah pada tahapan dituntut untuk rajin sholat malam, bukan saja sholat wajib kita. Ya, karena apa? Karena menghadapi fitnah yang begini dahsyat ini perlu iman yang kualitasnya ya mendekati, ya, kalau tidak bisa dikatakan sama, tetapi mendekati ya sedapat mungkin seperti generasi terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, makasih Ustadz, Bapak Ibu, Kanda Yunda sekalian. Insya Allah pengajian kita ini juga akan di-share di channel YouTube KBPI. Silahkan dikunjungi dan di like and share ya, agar lebih bermanfaat buat yang lain. Makasih Ustadz, alhamdulillah, semoga bermanfaat, menjadi jariah, dan kita semua tetap istiqomah. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.